Lanjutkan Sirekap, buang ketertutupan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi salah satu lembaga negara yang paling sering disebut selama tahun ini, baik sebagai penyelenggara pemilihan umum dengan ragam sengketa maupun persoalan skandal perilaku menyimpang yang antara lain dilakukan ketuanya, Hashim Asyari. Secara kekuatan personel, pemberhentian Hashim tidak berpengaruh terhadap kinerja lembaga. Akan tetapi, KPU mau tidak mau harus move on dan menanggalkan segala residu akibat kasus Hashim. Karena tantangan mereka kini adalah pemulihan citra diri di tengah persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada pada November 2024. Salah satu yang harus segera ditinggalkan dan ditanggalkan adalah kebiasaan ketidaktransparan, termasuk transparan dalam penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Apalagi beragam problem telah dimunculkan oleh Sirekap selama rekapitulasi suara di pemilu maupun pemilihan presiden dan wakil presiden atau pilpres. Masalah itu diantaranya terjadi perbaikan data sebanyak ratusan ribu kali, keliru input data di ribuan tempat pemungutan suara atau TPS, perbedaan antara data Sirekap dan di TPS, dan soal keberadaan server. Beragam masalah itu bukanlah gosip atau rumor murahan. Persoalan itu sempat disinggung oleh Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Sirekap yang mestinya menjadi alat bantu pembanding malah kian mengacaukan perbedaan data penghitungan manual. Walhasil, di pemilu dan pilpres, publik dipertontonkan dengan perdebatan masyarakat yang memantau Sirekap. Data Sirekap menjadi pembahasan yang panas akibat informasi yang tidak akurat terkait dengan pemenang kontestasi pemilu di tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. KPU selama ini dinilai suka menyimpan rahasia, seperti pelaku pembunuhan yang menyimpan bangkai di dalam ruangan. Padahal bau kebusukan pasti akan menemukan jalan keluarnya. Hingga akhirnya, persidangan Komisi Informasi Pusat atau KIP mengungkap tabir kalau KPU ternyata menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok dalam komputasi awan atau e-cloud untuk Sirekap. Entah dari mana akar logikanya, KPU beranggapan kontrak kerjasama dengan Alibaba Cloud sebagai rahasia. Di era modern, penggunaan teknologi menjadi keniscayaan. Apalagi dengan teknologi, semestinya bisa membuat masyarakat memperoleh hasil penghitungan suara secara cepat, meskipun data tersebut bukanlah yang menjadi acuan resmi. Namun karena menyangkut penggunaan uang rakyat, lembaga negara tidak boleh semaunya sendiri. Harus ada pelibatan publik secara terbuka. KPU juga pernah tidak berdaya menghadapi serangan siber yang membuat lebih dari 200 juta data pemilih diperjualbelikan di dark web. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP juga sudah memberikan sanksi peringatan kepada seluruh anggota KPU lantaran dianggap lalai memenuhi keharusan menjaga data pemilih. KPU pasca Hashim mestinya sudah belajar dari kesalahan. Setelah membentuk mental dan kesadaran keterbukaan, segera audit dulu Sirekap sebelum melakukan pemuktahiran. Libatkan para pakar teknologi informasi untuk menutupi celah, baik terkait pengamanan maupun mempermudah penggunaan aplikasi bagi penyelenggara pemilu di semua tingkatan di seluruh tanah air. Jangan membuat aplikasi yang terlalu rumit bagi siapapun petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS agar perolehan suara dari seluruh TPS tanpa terkecuali dapat terunggah dengan baik dan tanpa kesalahan. Selain itu, ciptakan sistem pengawasan berlapis untuk menjamin kebenaran data dan setidaknya membuat ragu para penyelenggara pemilu bermain hengki-pengki. KPU ke depan memang harus menghabiskan energi lebih untuk mengatasi sikap skeptis masyarakat terhadap integritas pemilu. Mulailah dengan mengedepankan keterbukaan dan tidak mengulangi pola-pola ketertutupan di masa kepemimpinan Hashim. Sirekap dibutuhkan untuk keterbukaan, tapi dengan syarat dan ketentuan sudah dilakukan evaluasi dan audit. Jika itu semua belum dilakukan, simpan saja Sirekap ketimbang berujung kegaduhan yang tidak perlu.